WI 2020, saya sebenarnya sudah mengingatkan atau memberikan pandangan bahwa ini akan menjadi global pandemic. Bahkan sejak saat itu juga di awal Januari bisa dilihat di beberapa komentar di media, saya konsisten menggunakan istilah global pandemic karena memang dalam kategorisasi WHO, global pandemic itu tidak tiba-tiba ditetapkan sebagai sebuah status pandemik, tapi dia ketika sudah punya indikasi, dia layak untuk diumumkan sebagai sebuah potensi wabah pandemik. Nah, dari sini saya lihat dikaitkan dengan kondisi Indonesia atau beberapa negara, memang sebagian negara itu tidak sempat atau tidak menyampaikan secara publik tahap ini. Jadi tahap ini sempat terlewat sebenarnya. Tahap di mana pemerintah atau sebuah negara mengumumkan ada potensi global pandemic. Pada umumnya negara-negara itu biasanya sudah punya kebijakan dalam hal kesehatan masyarakat, perhubungan dan imigrasi. Ini terkait dengan jalur keluar masuk manusia di imigrasi dan perhubungan, dan juga tempat epicenter penyebarannya. Misalnya kita taruhlah, kita sebut virus ini berasal dari China atau Wuhan. Kalau dia sebagai wisatawan ataupun tenaga kerja, kalau konteksnya Indonesia berarti tenaga kerja asing di industri atau perusahaan minerba dan ESDM terkait, itu juga harus mulai dilakukan pemantauan pengawasan orang asing dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu, karena memang tidak ada tahap announcement, berarti negara tidak mengindikasi ini sebagai sebuah potensi gangguan. Kita juga terlewat tahap-tahap preventifnya, misalnya tentang penutupan jalur itu kan kita terlewat. Sudah masuk kategori potensi global pandemic, tapi kita malah menggenjot 72 miliar untuk promosi destinasi pariwisata. Ini sebenarnya kontradiksi, salah satu kontradiksi yang dilakukan oleh kita. Nah, ya terlepas dari itu semua, kemudian kita masuk ke tahap di mana sebagian daerah itu kemudian merespon secara daerah per daerah, yang kemudian sekarang ini kita di tanggal 31 mendengarkan pengumuman tentang PP, Perpu, dan Kepres, yang kita lihat ini tidak sinkron. Karena satu berbicara tentang darurat kesehatan, dan itu hanya semacam announcement kita punya status baru. Yang kedua, bicara tentang PSBB, yang itu sebenarnya tidak melahirkan satu hal yang baru, alias sudah dikerjakan banyak oleh banyak daerah, ya, gitu. Jadi dia hanya memberikan sebuah legitimasi payung hukum terhadap sebuah kondisi yang telah berkembang. Perpunya itu lebih banyak bicara tentang stabilitas ekonomi, yang itu tidak terkait langsung dengan pola PSBB yang dicantumkan dalam PP-nya. PP 21 2020 itu sebenarnya tidak lebih rinci dan tidak lebih detail dari Undang-Undang Karantina Wilayah. Padahal PP itu harusnya lebih rinci gitu, lebih misalnya di PP itu dikatakan PSBB-nya. Sebenarnya PP itu harusnya menjelaskan keseluruhan dari mulai karantina wilayahnya, karantina rumah sakit, dan PSBB-nya. Dan meletakkan posisi kita sebenarnya dalam konteks ini sedang melaksanakan tahap yang mana. Dan target waktunya juga penting, karena kalau tidak ada target waktu, itu potensi kebijakan fiskalnya nanti bisa ada 400T yang disiapkan untuk spending untuk urusan ini, tapi tidak ada target waktu penuntasan permasalahan dan tahapan-tahapannya. Ini sebenarnya yang perlu jadi perhatian. Jadi memang detailing yang diharapkan itu tidak wujud di PP gitu. Apa yang potensi tidak sinkron, nah, karena tidak detail tadi, sementara perpunya sangat detail, PP-nya sangat tidak detail, itu adalah masalah alokasi anggarannya dengan agenda besar penanggulangan COVID-nya sendiri. Contohnya misalnya kalau penanggulangan COVID itu kan orang disuruh di rumah itu harus dibiayain kebutuhan rumah tangganya. Itu ada 100T untuk social safety net. Social safety net ini bagus ya, karena dia mekanisme untuk penyelamatan kelompok ekonomi rentan ya. Jadi memang tentang global pandemic ini memang ada yang mengategorikan kepada perang nubika ya, perang perang nuklir dan
chemical biological weapon of mass destruction. Tapi sebenarnya yang jadi concern sekarang itu lebih kepada kapasitas negara untuk menyelamatkan warga negaranya, dan itu sebenarnya bagian dari pertahanan juga ya. Nah, kalau dalam perspektif kita kaitkan dengan perspektif keamanan, sebenarnya ini keamanan non tradisional. Dan saya senang sekali dengar paparan Mas Aryo itu ya. Saya sebenarnya di rumah dipanggilnya Aryo juga Mas Aryo. Karena Arya itu dibaca kalau orang Jawa. Nah, saya senang sekali karena ada ekonom yang percaya dalam situasi seperti ini, dan saya yakin Dr. Irandi juga senang. Ada ekonom yang percaya dalam situasi seperti ini kita harus prioritas penyelamatan warga. Orang banyak bilang situasi ekonomi itu kita bisa recover, tapi kalau orang mati kan kita nggak bisa hidupin lagi. Jadi saya lebih melihat kalau dalam situasi seperti ini yang paling penting itu kita implementasi terhadap 3 undang-undang yang disebut oleh Presiden itu betul-betul diimplementasikan. Jadi tidak hanya artificial seperti yang tadi diulas oleh semua narsum ya. Saya kira artificial itu maksudnya ketika kita ngangkat tentang undang-undang karantina wilayah, itu hanya muncul dalam 5 halaman gitu. PSBB itu hanya diulas dalam 5 halaman, sementara di PP-nya, sementara di Perpunya itu bicara tentang ekonomi bisa berhalaman-berhalaman dan sangat detail. Jadi ini kan sebenarnya alasan keterdesakan waktu jadi sangat sangat meragukan kita semua ya. Tadi sudah diulas juga ketika bicara Perpu juga tidak banyak kaitan dengan strategi PSBB-nya kan. Tadi cuma hanya 100T untuk BPJS, tenaga medis, santunan kematian tenaga medis, dan itu kan sebenarnya sangat miris. Sementara kita punya rezim bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang bencana, itu kan ada kewenangan, ada tanggung jawab BNPB untuk mekanisme pengadaan barang dan jasa. Sementara kita didengar sampai masyarakat sipil itu solidaritas untuk sumbang sesuatu untuk tenaga medis. Ini kan sebenarnya hal yang seperti ini yang sebenarnya kita sedih gitu. Sementara Perpu tidak konsentrasi ke situ, lebih konsentrasi menyusupkan agenda Omnibus Law pajak. Tadi saya lihat ada pertanyaan tentang Omnibus Law. Omnibus Law itu kan ada 3. Ada cipta lapangan kerja, ada pajak, dan tapi di momen krisis seperti ini tiba-tiba kita masuk ke situasi di mana Perpu itu nelusup agenda Omnibus Law pajak, dan ini sebenarnya sangat kritikal gitu untuk bangsa kita sendiri ya. Yang kedua, ketika kita bicara karantina atau Undang-Undang 6 2018 tentang karantina, ini kan sebenarnya bahasa yang sering kita dengar, lockdown. Lockdown itu sebenarnya bukan hanya lockdown total ya, tapi di Undang-Undang 6 2018, kalau kita mau setarakan istilah karantina dengan lockdown, lockdown itu ya termasuk lockdown rumah, pilihannya atau lockdown wilayah, lockdown rumah sakit, atau PSBB sendiri bagian dari lockdown parsial. Masalahnya di PP itu tidak detail, sehingga orang mendefinisikan masing-masing bagaimana seharusnya kita melaksanakan lockdown yang efektif untuk tadi bahasa Dr. Irandi flattening the curve gitu. Meminimalisir lonjakan penebaran COVID-19. Jadi pada akhirnya Perpu ini atau PP itu tidak menghasilkan sesuatu hal yang baru nih, status quo. Ada PP Perpu Kepres, itu status quo dengan situasi sebelum tanggal 31. Kita sama aja sebenarnya, nggak ada perubahan apa-apa dalam sisi langkah-langkah kebijakan. Pada akhirnya, daerah-daerah lah yang kita harapkan gitu. Daerah-daerah lah yang kita harapkan untuk menyelamatkan warganya. Sudah di PP tidak didetailkan, daerah diminta berhadapan sendiri dengan situasi baru seperti ini. Daerah itu yang harus meredefinisi, refocusing, memfokuskan lagi realokasi APBD-nya yang tepat ya. Saya kira itu peran masyarakat sipil di sini. Untuk terakhir nih, kami ingin ada sedikit closing statement, hanya sekitar 2 menit dari masing-masing pembicara terkait pada diskusi pada sore hari ini tentang wabah corona dan ketahanan nasional. Mungkin akan dimulai dari Pak Arya dulu sebagai pengamat politik internasional. Sebagai terakhir untuk closing statement, kami persilakan Pak Arya.
Ya, ada 3 pendekatan saya kira ya, untuk, setiap segmen yang, harus dilakukan. Yang pertama itu cautious approach, pendekatan kehati-hatian yang memang harus dilakukan oleh seluruh warga negara kita kan. Kehati-hatian seperti yang tadi disebut, dalam sisi kesehatan dan seterusnya ya, ada social distancing, physical distancing dan lain-lain itu, kehati-hatian itu yang sepertinya disasar oleh seluruh negara ya. Masalahnya di Indonesia memang, ada budaya ngeyel kan, ngeyel itu, jadi hambatan tersendiri. Tapi saya lihat salah satu contoh masyarakat sipil yang masyarakatnya nggak ngeyel dengan social distancing dan kita bisa optimis, wilayah lain juga bisa, itu kan Jogja misalnya. Ketika Daud Sultan sampaikan untuk di rumah ya semua bergerak gitu, dan saya kira banyak wilayah lain juga punya bakat yang sama. Yang kedua adalah, transparent and crucial approach. Ini yang tadi juga diingatkan oleh, eee Mas Aryo ya, bahwa pemerintah itu berdasarkan undang-undang, keterbukaan informasi publik misalnya, dia memang wajib menyampaikan informasi secara serta-merta, cepat, akurat. Karena ini terkait dengan, mara bahaya gitu. Itu ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan, harus transparan, memang harus transparan karena publik atau warga negara itu berhak terhadap informasi yang terkait dengan keselamatan dirinya. Jadi ini yang juga harus dijalankan oleh kita semua untuk terus, mengingatkan, pemerintah setiap wilayah, pusat maupun daerah untuk terus mengupdate tidak hanya perkembangan tentang pasiennya, tapi juga, himbauan-himbauan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung, kondusifnya pelaksanaan. Yang ketiga, yang terakhir, tentang approach, yang sifatnya prompt and cheap approach. Apa itu? Pendekatan yang sifatnya pelayanan, ya, pelayanan yang cepat, prompt, cepat, dan cheap, murah. Nah, ini yang juga harus didorong ya, yang harus didorong. Kita jangan sungkan untuk terus mendorong pemerintah, karena pemerintah bukan hanya bisa menggunakan APBD, tapi juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh jalur-jalur pemerintah seperti BUMD. Contoh di Jakarta misalnya, kan hotel-hotel BUMD itu sekarang disulap jadi tempat peristirahatan tenaga medis gitu. Nah, ini kan yang juga bisa dilakukan oleh, daerah-daerah lain, mengambil inspirasi, juga mengoptimalkan BUMD-BUMD lain ya, nggak hanya hotel, saya kira banyak hal yang bisa dioptimalkan, juga, yang sifatnya kebutuhan untuk tenaga medis lain sebagai garda terdepan. Saya kira 3 pendekatan itu yang harus hadir, mudah-mudahan 3 bulan ke depan kita melihat apa yang tadi Dokter Irandi sebut, kurva yang semakin datar. Terima kasih BEM UNS, teman-teman UNS, terima kasih semua yang hadir. Salam hormat saya untuk semua. Bisa kontak saya secara pribadi, nanti kasih nomor Ya, saya, Mas Alif. Terima kasih semuanya ya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.